At 0 minus 15 seconds, a warning tone sounds in the plane. In 10 seconds, the world will shake. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. suratan hatiku nan merindu. That one can come home. Believe me, it's a great thing. We see a huge electric sign up the street, which just flashed a big sign, the Japs have surrendered. And believe me, that's getting electric signs on timely and in a hurry from this vantage point in Times Square. That's all for now. This is the Mutual Broadcasting System. Assalamualaikum. Bung, apa Bung? Apakah sudah mendengar berita tentang kalah Jepang? Belum Bung, apa gitu? Benar? Itu benar. Di radio telah disiarkan bahwa sekutu telah membom kota Hiroshima dan Nagasaki, Bung. Kalau begitu kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar, kita harus memanfaatkan momen ini. Siap, laksanakan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Soleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17 Jakarta pukul 20.00 WIB. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum kawan, bagaimana kau tahu tentang hal itu? Barusan saya dan Soekarni sudah bertemu dengan Syahrir. Ia mengatakan bahwa ia mendengar dari radio Jepang sudah kalah dari sekutu. Berarti negeri kita dalam kondisi vakum of power. Benar demikian. Maka dari itu saya mengumpulkan kalian di sini untuk membahas masalah itu. Kita harus segera memanfaatkan kondisi ini dan segera memproklamasikan kemerdekaan. Tepat sekali, kita harus membagi tugas. Khairul kamu di kanan harus ke rumah Soekarno. Siap laksanakan. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta pukul 22.00 WIB. Terjadi perdebatan serius antara golongan muda dengan Soekarno. Ya, ada apa? Di mana Bung Karno? Sebentar saya panggilkan. Kang Mas, Oh iya, sebentar. Apa ini Bung? Silakan masuk. Kita harus melanjutkan sekarang, Bung. Ini batang leherku. Setelah aku ke pondok sana juga dan potong malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Tapi ini saat yang tepat. Mengapa kita masih harus menunggu? Jepang sudah kalah dari perang dan rakyat kita sudah menderita akibat peperangan itu. Mengapa kita tidak segera memproklamasikan kemerdekaan? Kekuatan segelintir ini tak akan mampu mengalahkan armada perang milik Jepang. Coba kau perlihatkan kekuatan apa yang diperhitungkan itu.
Coba kau bayangkan jika anak dan wanita-wanita itu terjadi pertumpahan darah. Bagaimana kita bisa merdeka di atas kekuatan sendiri? Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, semakin cepat pula kita mengakhiri penderitaan rakyat selama ini. Bukankah itu yang kita inginkan? Baiklah, berikan kami waktu untuk memperundingkan kepada golongan tua. Ya sudah Bung, kalau begitu kami pamit dulu. Terima kasih. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan masalah tersebut. Menuntut kita untuk memproklamasikan sekarang ini sudah Bung. Bagaimana ini? Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi Belanda hendak kembali berkuasa di negara ini. Tapi jika saudara tidak berkenan untuk mengikuti apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, dan mengapa Anda datang kepada Soekarno untuk memproklamirkan kemerdekaan? Tapi kita tidak boleh gegabah seperti ini. Kita harus mempersiapkan secara matang agar tidak ada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana cara kita menghadapi sekutu yang berniat kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan nanti dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apakah kita abaikan saja? Ya, mereka kan masih muda, pemikiran dia kan pendek, tidak panjang. Terus kita harus menghadap ke depan, persiapannya harus matang. Kalau kita nanti berantakan. Baiklah, jadi semua sudah sepakat? Ya, sepakat. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa dalam melakukan proklamasi kemerdekaan. Hal ini akan diteruskan kembali di sidang PPKI. Baiklah Bung. Bagaimana ini saudara-saudara? Sepertinya golongan tua tidak akan menyetujui rencana kita. Karena saudara-saudara, apakah ada saran? Bagaimana kalau kita asingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok? Mana saudara-saudara sekalian? Setuju? Penculikan Soekarno dan Muhammad Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok oleh golongan muda. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Kita tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta. Mau saja tahu Bung, katakan kepada saya di mana mereka. Saya akan menjamin keselamatan mereka ketika tiba di Jakarta. Dan saya akan menjamin kemerdekaan untuk kalian di sana. Apakah Anda bersumpah untuk itu? Kau bisa percaya padaku, nak. Baiklah, kami akan menunjukkan tempatnya di Rengas Dengklok. Nah, antarkan saya ke Rengas Dengklok. Maaf, saya Pak. Ya, mari. Sebenarnya apa mau kalian sehingga membawa aku kemari? Sebenarnya, kami ingin Anda beserta Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Bung Karno, Hatta, ternyata kau di sini juga. iya, mereka membawa aku kemari. Sebenarnya ada apa Suwarni? Kami sebenarnya para pemuda ingin kalian, Hatta dan Soekarno memproklamasikan kemerdekaan. Dikarenakan Jepang itu sudah menyerah dan ini adalah saat yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah sudah kami bicarakan bahwa masalah kemerdekaan akan dibicarakan kembali di sidang PPKI? Memang benar adanya, tapi kami punya pendapat sendiri. Mengapa kita harus menunggu sidang PPKI? Mengapa kita harus oleh Jepang? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin proklamasi kemerdekaan Indonesia itu tidak ada campur tangan Jepang. Pendapat itu benar. Namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bukankah kita masih membutuhkan tentara Jepang untuk merdeka? Tenang saudara-saudara, mari bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan. Kami tahu perhitungan kami masih belum sempurna.
Tapi kami yakin kita bisa bangkit dan membalikan situasi ini. Kesempatan ini jangan 2 kali, Bung. Tetapi, akankah semua ini bisa dilakukan? Itu bisa, Bung. Karena kita berusaha, para pemuda di Jakarta sedang menyiapkan strategi untuk menjatuhkan Jepang. Saya setuju. Besok kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Pada pukul 17.30 WIB, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalian semua baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami akan melaksanakan kemerdekaan tanpa ada campur tangan dari Jepang. Lalu kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan pemuda sudah siap di Jakarta? Kita akan melaksanakannya esok pagi. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Tanggal 16 Agustus 1945 pukul 23.00 rombongan tiba di Jakarta. Selamat malam, apakah bisa bicara dengan Laksamana Maeda? Bisa, sebentar saya panggilkan. Iya. Ada apa malam-malam kemarin? Maaf Bung, kami mengganggu malam-malam ini. Kami perlu tempat untuk membicarakan kemerdekaan esok hari. Oh, benarkah itu? Aku ikut senang mendengar itu. Ayo, silakan masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Begini Laksamana, kedatangan kami di sini adalah untuk membahas proklamasi esok hari. Tetapi proklamasi jangan sampai ditandatangani oleh PPKI. Kau benar, Nak. Lalu bagaimana, Bu? Bagaimana ini? Apakah ada usul dari hadirin semua? Bagaimana jika teks ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang di sini seperti sekarang ini, seperti Amerika yang menandatangani teks kemerdekaannya? Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa lain. Lalu bagaimana Bung Karno? Karena semua atas nama bangsa Indonesia sendiri, berarti atas nama bangsa Indonesia. Bagaimana? Saya setuju, saya mempunyai usul yang menandatangani teks ini hanya 2 orang, yaitu Anda dan Mohatta, atas nama bangsa Indonesia. Itu usul yang bagus. Bagaimana pendapat semua hadirin di sini? Setuju. Kami setuju. Setuju. Ya, kami setuju. Tolong saya dimiliki teks proklamasi ini diketik dan jagalah baik-baik. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Silakan ikuti saya. Baik. Bagaimana Kang Mas keputusannya? Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih telah menemani saya di saat waktu yang menguras tenaga ini dan pikiran. Ya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kelancaran untuk bangsa ini sehingga bangsa ini bisa memproklamasikan kemerdekaan. Oh, iya Kang Mas. Apakah Kang Mas telah punya rencana bagaimana proklamasi besok akan dilaksanakan? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera dan diiringi oleh lagu karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu bagaimana Ibu saja yang menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak punya kain. Yang Ibu punya hanya kain merah dan putih saja Pak. Apa tidak apa-apa? Buatkanlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah menyediakannya. Baiklah Pak. Ibu punya ide, bagaimana kalau kita menamai benderanya bendera Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera pusaka Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sekarang Bapak istirahat saja untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan besok. Ya Bu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala
Siap, Bung. Tolong kibarkan bendera sang merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Baik, saya akan menyuruh anak buah saya untuk mengibarkan bendera ini. Jaga baik-baik bendera ini. Saya mendapatkan amanat untuk mengibarkannya pertama kalinya di Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan. Saudara, saat ini kami menyatakan kebulatan itu. Dengarkanlah proklamasi ini. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, saat ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia. Soekarno-Hatta.